Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, kita mau sama-sama lambaikan tangan kita. Kita mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian kita, sembah kita. Kita mau naikkan doa kita yang terbaik bagi Tuhan kita, kekasih hati kita, bagi Raja kita yang berdaulat atas hidup kita hari ini. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan, begitu besar, begitu luar biasa Tuhan. Setiap hari, setiap detik kami menikmati Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Kami cuma mau bilang terima kasih. Kami mau bawa syukur dan penyembahan kami pagi hari ini Bapa, sebagai persembahan untuk Engkau Raja kami, Tuhan kami, kekasih hatiku, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami bawa seluruh tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan segenap hati dan jiwa kami menjadi persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Engkau yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup
jiwaku muji-mujimu, membawa hatiku menyembahmu Yesus Tuhan ya Allahku, ya Rajaku. Kau takkan tergantikan, karena tiada yang sepertimu. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya Tuhan Allah Raja di hidupku. Berdaulatlah Bapa dalam hidupku selama-lamanya. Kau yang memberi kekuatan untukku tetap menyembahmu Yesus. Ku sembah, ku puji Kau Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagimu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Kau lebih lagi, menikmati indahnya bersamamu pagi hari ini Tuhan. Menikmati indahnya bersamamu pagi hari ini Yesus. Dalam pujian dan penyembahan, dalam pujian dan penyembahan kami Bapa, kami menikmati Tuhan anugerah yang besar atas hidup kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah yang besar atas hidup kami Yesus. Oh praise, haleluya. Oh the Lord God, oh praise His name forevermore, for endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh God. Saudara kita semua bangkit berdiri.
Yesus. Namamu ditinggikan dan dimuliakan atas pujian dan penyembahan kami. Engkau saja Tuhan. Kami katakan Engkau saja yang bertahta atas setiap puji-pujian kami pagi hari ini. Engkau yang semakin besar, Engkau yang semakin ditinggikan, Engkau yang semakin dimuliakan, Engkau yang semakin dilihat, Engkau yang semakin dipandang atas setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tiada terukur kasih Tuhan atas hidup kita, amin. Begitu luas, begitu panjang, begitu lebar. Kita mau sama-sama nikmati ucapan syukur kita lewat pujian ini. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. memuji-Mu Tuhan. Ajar segala perbuatan bagi kami Tuhan. Sudah terberi anugerah Bapa. Ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Segala musim yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap bersyukur. Yang kami lihat hanya kebaikan-Mu saja Bapa. Karena itu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita nikmati pujian ini. Katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Jemaat nyanyikan pujian ini, katakan, ku mau selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Nyanyikan pujian ini, katakan, ku mau selalu bersyukur selalu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau bersyukur, ku mau selalu kepadamu. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Yesus. Amin Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, saya serahkan kepada hamba-Nya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur hanya kepadamu Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku, betapa aku lihat kebaikan-Mu Tuhan, selalu dan selalu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu. Kau pernah berhenti Yesus. Thank you. Thank you Tuhan. Sama-sama nikmati pujian. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, ya, ya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa kami sudah dipilih menjadi anak-anak-Mu yang boleh mengenal kebenaran-Mu, mengenal pribadi-Mu, bahkan mengenal seluruh rencana-rencana-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan yang Kau pilih menjadi anak-anak-Mu? Untuk itu Tuhan, kami tidak mau hanya sekedar berharga di mata-Mu. Kami juga mau berguna bagi Engkau ya Tuhan, bagi kerajaan-Mu. Untuk itu Tuhan, perlengkapi kami Tuhan dengan urapan-Mu, dengan kebenaran firman-Mu yang boleh kami akan dengar pada ibadah yang kedua ini Tuhan. Urapi setiap kami, nasihati kami, firman-Mu dari tempat yang maha tinggi turun atas kami semua.
sehingga kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Allah sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pembina, Bapak Gembala dan seluruh staf Gembala, sehingga saya juga bisa melayani Bapak Ibu Saudara di firman Tuhan pada siang hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang tema iman yang tulus dan ikhlas. Nah saudaraku, iman yang tulus dan ikhlas ini penting harus kita miliki di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, ya. Maka hari ini kita akan belajar sama-sama apa itu iman yang tulus dan ikhlas dan bagaimana kita menghidupi iman ini Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang iman yang sejati, iman adalah sikap hati yang murni kita yang percaya kepada Allah. Itu muncul karena ada hubungan antara kita dengan Allah Bapak Ibu Saudara. Ini iman yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau lihat kehidupan Nuh Bapak Ibu Saudara, dikatakan Nuh itu adalah seorang yang benar dan taat kepada Allah pada zamannya Bapak Ibu Saudara. Hidup bergaul dengan Allah. Tapi kalau di kitab Ibrani dikatakan bahwa oleh iman, Nuh oleh iman ya, Nuh itu taat kepada Allah. Dia mempersiapkan bahtera. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Taatnya Nuh ini karena bergaul dengan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, kunci penting untuk kita bisa memiliki iman yang sejati ini Bapak Ibu Saudara. Khususnya iman yang tulus ikhlas ini. Kunci yang paling penting, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin memiliki iman yang sejati, tidak bisa tidak, kita harus terus bergaul dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau? Amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan coba mendalami lagi Bapak Ibu Saudara tentang iman yang tulus dan ikhlas ini dari pembacaan firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius, surat yang kedua ya. Jadi kita baca dulu Bapak Ibu Saudara di 2 Timotius 1 ayat 3 dan 8, kemudian kita akan lompat di 13-15 Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dikatakan ini begini Bapak Ibu Saudara. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kemudian dikatakan lagi Bapak Saudara, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita lompat ayat 13 Bapak Saudara. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat ya, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dan peliharalah harta yang indah yang telah dipercayanya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ayat terakhir, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan
hermogenes. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita coba melihat di ayat yang keempat yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa Paulus teringat, Bapak Ibu Saudara, akan air matanya Timotius, Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara tentang air mata, berarti dalam pelayanannya Timotius, Timotius pasti mengalami yang namanya tantangan dan penderitaan. Nah, saya baca di latar belakangnya pelayanan Timotius, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu Timotius memang banyak mengalami tantangan dalam pelayanannya. Pelayanannya di Efesus, di mana dia harus melawan ajaran-ajaran sesat yang bukan berasal daripada ajaran Tuhan Yesus. Kemudian juga tantangan di mana usianya yang masih muda, Bapak Ibu Saudara. Ya, pasti ada beberapa pemimpin jemaat yang meragukan kepemimpinannya. Tetapi Paulus menguatkan untuk Timotius agar percaya diri dan tetap bijaksana dalam memimpin jemaat. Nah, di tengah tantangan itu saya sangat percaya bahwa komitmen dan kesetiaan Timotius juga pasti diuji. Ya kan? Kalau kita ya dalam pelayanan banyak halangan, masalah rumah tangga, masalah macam-macam, Bapak Ibu Saudara, masalah pekerjaan. Ya, Timotius juga mengalami, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ternyata kalau kita baca di dalam surat Paulus di Filipi 2 ayat 19 sampai 22 dikatakan, kita bisa melihat, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya, kemudian dikatakan lagi di ayat 21, sebab semua mencari kepentingan sendiri. Ya, jadi zaman itu banyak pelayan-pelayan juga mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya ini kesetiaan Timotius maksudnya, telah teruji bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, mengapa pada di usia yang begitu muda Timotius ini memiliki iman yang berbeda, Bapak Ibu Saudara, yang levelnya itu level up, levelnya itu level iman yang sangat mumpuni. Nah, di sini saya temukan rahasianya, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ya kita bisa melihat kedewasaan Timotius ini bisa militan dalam pelayanannya kepada Tuhan, karena Timotius sangat meresponi dengan benar warisan iman yang ia peroleh dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Nah, jadi hal yang sangat penting bahwa kita harus memiliki respon yang benar terhadap kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Maka saudaraku, kita akan bisa militan. Dan memang ada peran penting bagi orang tua, Bapak Ibu Saudara, di mana kita bisa melihat kalau di Kisah Para Rasul 16, saudaraku, Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah, di sana ibunya dan beserta neneknya Timotius sangat militan sekali melayani bersama dengan Paulus. Kalau kita coba lagi membaca sejenak di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata ibunya Timotius dan neneknya Lois sudah mengajarkan Timotius kitab suci, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sejak kecil, Bapak Ibu Saudara. Maka tidak heran Timotius begitu militannya ya untuk Tuhan di usia mudanya. Tapi kan ada respon yang baik juga dari pihak Timotius. Nah, di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara begitu banyak godaan yang mengalihkan perhatian fokus kita, sehingga kita tidak bisa militan lagi untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Timotius
sangat meresponi dengan benar warisan iman yang diturunkan oleh neneknya dan ibunya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat buahnya Timotius ya memiliki pemahaman kebenaran Kristus yang sangat mumpuni di usia mudanya, dan juga Timotius bukan hanya memiliki pemahaman itu, tetapi juga menampilkan apa yang sudah ia pahami tentang kebenaran tersebut. Penting sekali Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga kita harus betul-betul memperhatikan bahwa kita ini adalah pembangun keluarga di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya ajak untuk mengenal, ada 3 respon manusia dalam mengenal kebenaran. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu ada orang yang tidak peduli, Bapak Ibu Saudara. Cirinya ya ini, no action. Tidak ada tindakan untuk mengenal kebenaran. Ya, Alkitab ya mungkin gak pernah dibuka. Setahun sekali pun jarang, begitu Saudara ya. No commitment, tidak ada usaha, tidak ada perjuangan untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Apa tujuan hidup, panggilan hidup sebagai murid Kristus. Gak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga di level yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu level di mana orang-orang mengenal kebenaran karena hanya rutinitas, begitu Bapak Ibu Saudara. Ya karena dia orang Kristen, ya harus baca Alkitab, begitu. Tapi ya itu pun usahanya kecil sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan minta 10, dia hanya bisa lakukan 2. Perjuangannya juga kecil sekali. Komitmennya juga sangat kecil sekali. Kalau melayani juga mungkin di jadwal baru datang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi di GBI Citra Raya nggak ada, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada bertobat, Bapak Ibu Saudara. Oke ya. Ketiga, Bapak Ibu Saudara, yaitu di mana kita mau mengenal kebenaran, kita mau semakin meningkat, Bapak Ibu Saudara. Ini respon kita. Di mana kita mau take action secara konsisten. Kita bekerja keras. Kita extraordinary effort. Kita melakukan apa yang lebih lagi. Kita punya komitmen yang tinggi untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendak-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, melakukan lebih lagi. Perjuangan kita lebih lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau, Bapak Ibu Saudara, untuk menularkan warisan iman kepada keluarga kita. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak bisa tidak kita harus memiliki level up hari-hari ini. Level terus meningkat untuk mengenal kebenaran supaya kita bisa mewariskan iman yang sejati, iman yang tulus dan ikhlas ini kepada generasi kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ya Paulus begitu bersyukur karena apa yang terjadi pada kehidupan iman Timotius. Anak rohaninya begitu luar biasa, imannya bertumbuh, militan. Nah jadi apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara dari karakter iman Timotius ini Bapak Ibu Saudara. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara, iman yang diteladankan. Kehidupan iman Timotius rupanya lahir sebagai pengaruh dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Nah di keluarga kita juga begitu Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilihat oleh anak-anak kita, seluruh anggota keluarga kita, itulah yang akan ditiru. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, lakukanlah, teladankanlah apa yang baik. Warisan iman yang diturunkan kepada Timotius membuat Timotius memiliki iman yang tulus, ikhlas. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Timotius melihat neneknya dan ibunya memiliki fondasi iman yang kokoh. Di mana Timotius melihat setiap hari mereka disiplin beribadah, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau beribadah, Bapak Ibu Saudara, kalau arti sempit, ya kita beribadah di gereja, ya. Kita harus betul-betul memperhatikan hadir dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian ibadah dalam arti luas, ibadah kita adalah hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus memperhatikan ya seluruh kehidupan kita untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan bahwa ibunya dan neneknya bertekun belajar nilai-nilai kebenaran kitab suci sehingga Bapak Ibu Saudara itu diajarkan kepada Timotius sejak kecil. Juga melayani dan mengasihi tanpa syarat dan hidup dengan integritas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menghargai
orang-orang terdekat kita yang sudah berikan pengajaran kepada kita, Bapak Ibu Saudara, tentang nilai-nilai kebenaran. Kalau itu orang tua kita, kita hargai betul-betul, kita hormati betul-betul. Kalau mereka adalah mentor-mentor rohani kita, mari terus belajar Bapak Ibu Saudara. Jangan kita kendor Bapak Ibu Saudara, karena dunia ini semakin jahat. Kalau kita kendor Bapak Ibu Saudara, maka kita akan tersesat di jalan-jalannya dunia Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa tidak bahwa keluarga itu harus menjadi tempat utama untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Karena kan iman kita harus diteladankan. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka tidak bisa tidak kita harus melaksanakan kehendak Tuhan ya di dalam lingkungan keluarga kita. Itu dimulai dari situ dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi misalkan baca Alkitab begitu ya, doa, itu kan juga kehendak Allah Saudara. Tapi kalau misalkan kita jarang-jarang melakukannya, ya Saudara, apa yang kita mau teladankan, apa yang mau kita wariskan. Nah Bapak Ibu Saudara, keluarga yang menjadi tempat utama untuk melakukan kehendak Tuhan, pasti keluarga ini akan menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Kalau ada badai pun ya, tidak akan merobohkan keluarga itu Bapak Ibu Saudara. Karena saudaraku, keluarga ini terus dibangun untuk mengenal kehendak Tuhan. Ada teladan yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Ya, kemudian juga pasti anggota keluarga itu terdorong lebih kuat lagi untuk mengenal Tuhan, mengenal tujuan hidup, mengenal rencana Tuhan, bahkan mengenal isi hati Tuhan untuk ia tunaikan dalam hidupnya. Tuhan menciptakan keluarga sebagai tempat untuk mengenalnya dengan benar dan akhirnya menjadi pelaksana kehendaknya. Ini goalnya Bapak Ibu Saudara. Nah, pengenalan akan Tuhan Yesus itu harus dimulai dari keluarga. Jadi mulai nanti pulang Bapak Ibu Saudara, mulai bikin jadwal Bapak Ibu Saudara ya. Baca Alkitab, doa dengan keluarga, dan wariskan itu kepada anak-anak kita, seluruh anggota keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara, saudara mau? Amin? Ya, kita mau mewariskan ini Bapak Ibu Saudara. Nah, cepat saja Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang bisa kita pelajari dari iman atau karakter iman dari Timotius adalah iman yang disaksikan. Nah, iman yang tulus ikhlas, saudaraku, itu tidak disimpan sebagai harta kekayaan yang dinikmati sendiri saja. Amin, Bapak Saudara ya. Nah, iman kita punya itu selayaknya itu dibagikan, disaksikan pada orang lain tanpa rasa malu. Karena orang lain juga membutuhkan berita keselamatan, Bapak Saudara. Kita harus dikatakan menjadi display, kita harus menjadi atau surat terbukanya Kristus dalam menampilkan siapa kita, Bapak Saudara. Siapa kita, maka di situ juga akan kita kenalkan siapa Tuhan kita, Bapak Saudara. Jadi sangat penting. Ada baiknya memang Bapak Saudara kita ingin memiliki iman yang disaksikan. Kita bisa melihat dulu di 1 Korintus 3 ayat 10. Dikatakan begini Bapak Saudara, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kunci agar iman kita, iman dalam satu keluarga itu bisa dapat disaksikan dan menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa tidak Bapak Ibu Saudara, kita semua harus membangun fondasi keluarga yang berkualitas tinggi. Fondasi keluarga yang berkualitas tinggi. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, fondasi yang berkualitas tinggi yang saya maksud ini adalah fondasi Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saudara ya kita nanti di rumah membaca di kitab Matius 7 ayat 34, saudara nanti baca 24 maksud saya, maka saudara akan melihat di situ Tuhan Yesus mengajar bagaimana membangun rumah tangga secara benar di situ saudara.
Nah, Tuhan mengajarkan kalau kita membangun rumah, dikatakan itu harus di atas dasar batu. Nah, batu ini saudaraku bukan batu yang sembarangan. Tuhan Yesus pasti menunjuk ini adalah batu karang. Nah, luar biasanya ini dikonfirmasi oleh Paulus. Batu karang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan apa saudara? Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Hanya keluarga yang dibangun dengan fondasi Yesus Kristus yang dapat menjadi saksi Kristus secara benar. Nah, kalau kita lebih dalam lagi tentang fondasi Yesus Kristus, saudara, saya ajak membaca Yohanes 1 ayat 14. Seharusnya ini kita bisa dapat keterangan dari sini Bapak Saudara, ya. Dikatakan apa? Di putihnya saja Bapak Saudara, ya. Tuhan Yesus itu adalah firman sendiri yang datang sebagai manusia dan ia diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Dikatakan apa Bapak Saudara? Penuh kasih dan kebenaran. Dikonfirmasi lagi di ayat 17 Bapak Saudara. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika kita bicara tentang fondasi Yesus Kristus, kita nggak bisa hanya memilih kasih karunia Tuhan saja dan memisahkannya dengan kebenarannya. Nggak bisa Bapak Saudara. Jadi Yesus Kristus datang dengan satu paket ini Bapak Saudara, yaitu dengan kasih karunia dan kebenaran. Maka saudaraku, membangun fondasi keluarga harus atas dasar fondasi Kristus. Maksudnya Bapak Saudara, kita harus membangun keluarga atas dasar pribadinya. Kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, itu kasih karunia Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus sudah mulai membangun keluarga atas dasar pribadinya yang penuh dengan pengampunan. Kita harus membangun keluarga atas dasar karakternya yang penuh dengan integritas. Kita harus membangun keluarga kita atas dasar kualitasnya. Dan membangun keluarga atas dasar, Bapak Ibu Saudara, kebenarannya. Nah, saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudara kita bicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka saudara, kita harus ada pembangunan ini Bapak Ibu Saudara. Pembangunan pribadi seperti Kristus, karakter Kristus, kualitas Kristus, kebenaran Kristus. Ini harus ada dalam keluarga kita, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari kita bangun ini dalam keluarga kita. Ini harus ada Bapak Ibu Saudara. Karena kalau tidak ada Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita mempersiapkan keluarga kita itu kepada kehancuran Bapak Ibu Saudara. Karena hanya dasar fondasi Yesus Kristus, batu karang yang teguh itu, maka kita bisa berdiri kokoh, keluarga kita berdiri kokoh, saudaraku. Iman keluarga kita terus bisa disaksikan, bisa terjaga dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil sebagai pembangun keluarga, di mana nantinya iman kita bisa disaksikan kepada orang banyak. Banyak orang datang mengenal Kristus, itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai iman yang sudah kita peroleh itu tidak membuahkan hasil apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita harus saksikan kepada semua orang bahwa iman kita, iman yang memiliki karakter Kristus, kualitas Kristus dan kebenaran Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, baik, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, iman yang kita bisa pelajari di Timotius adalah iman yang dipertahankan. Iman yang tulus dan ikhlas ini harus kita perjuangkan, kita pertahankan hingga garis finish. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita gara-gara hal-hal kecil iman kita sampai terancam Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kunci Bapak Ibu Saudara untuk dapat mempertahankan iman, melekat dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, terus bertumbuh dan berbuah lebat,
berdoa dan berjaga-jaga. Highlight ini Bapak Saudara. Ini kita kan sudah cukup militan nih. Maka yang paling penting kita harus mempertahankan, kita maintain iman kita dengan benar, dengan cara ini Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang yang melekat biasanya dengan Tuhan, itu biasanya tahu apa yang Tuhan suka. Dia tahu apa yang Tuhan gak suka. Kalau kita masih menyenangi dosa, saudaraku, ya anggaplah dosa-dosa kecil, masih suka disenangi, ya saudara, itu akan mengancam iman kita, ketahanan iman kita. Maka ya anak-anak muda yang luar biasa, hati-hati dengan medsos, isi medsosmu dengan benar, minta pimpinan Roh Kudus agar betul-betul diisi dengan kehendak Tuhan. Ya, teruslah bertumbuh, berbuah lebat. Ya. Jadi berbuahlah terus dalam karakter kita Bapak Ibu Saudara. Ya, berbuah dalam kasih, kesabaran, kelemah lembutan, kebenaran. Ya, saya juga belajarlah Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ketika saya ngomong ini kita udah perfect. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdiri di sini, saya mau ngajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk menghidupi firman Tuhan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Di mana kita mau berbuah, bertumbuh untuk terus mengenal Tuhan. Maka buah-buah roh itu harus ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Penguasaan diri, levelnya juga harus naik Bapak Ibu Saudara. Ya. Waduh saudaraku, banyak hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Nah, jadilah pribadi-pribadi yang suka berdoa hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang suka berdoa Bapak Ibu Saudara, itu pasti akan terkoneksi dengan Tuhan. Maka keinginan-keinginannya bukan lagi keinginan-keinginan daging, tapi keinginan-keinginan Tuhan yang ia lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara, jadilah murid Kristus. Jangan pernah di level comfort zone Bapak Ibu Saudara. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk terus menjadi murid Kristus yang terus bertumbuh, mengenal kebenaran. Kalau kita ada kesempatan terus belajar kebenaran firman Tuhan, khususnya di gereja ini Bapak Ibu Saudara, aduh jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah kunci di mana kita akan terus menambahkan iman kita, mempertahankan iman kita, menjadi kokoh di dalam Tuhan. Karena kita nggak bisa memisahkan Tuhan Yesus dengan kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Kita harus terus mengenal kebenarannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenali dia, maka ada kesempatan-kesempatan Bapak Ibu Saudara, ada pembelajaran modul MSK. Aduh Bapak Ibu Saudara, ayo semangat ya. Yang modul 1 ke modul 2, aduh jangan sampai patah semangat, karena kalau udah dengar firman Tuhan ini harusnya tambah semangat Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, selaraskan iman kita. Iman yang Tuhan mau adalah iman yang tulus dan ikhlas, iman yang murni, iman yang muncul karena ada pergaulan yang intim dengan Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang tim worship leader dan pemain musik. Haleluya. Saya harapkan kiranya firman Tuhan ini terus menguatkan kita untuk mengenal Tuhan, untuk membangun iman kita menjadi iman yang kokoh, iman yang tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Amin Bapak Saudara ya. Baik Bapak Saudara, saya ajak Bapak Saudara untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Engkau alasan selamaku hidup, kita naikkan refnya. Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi kita hayati lagu ini Bapak Saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
Bapa, Engkaulah alasan kami hidup ya Tuhan. Di mana kami mau terus meresponi panggilan hidup kami. Menjadi murid-murid Kristus yang ditemukan Tuhan memiliki iman di bumi. Hari ini kami belajar tentang iman yang tulus dan ikhlas dari Timotius ya Tuhan. Mari mampukan kami Tuhan. Ajar kami untuk memiliki spirit seperti Timotius yang dari sejak muda militan mengenal Tuhan, militan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, militan mengenal kebenaran firman Tuhan, militan untuk Tuhan. Kami mau Tuhan, spirit yang sama tumbuh di dalam hidup kami, menguasai hati pikiran kami. Kami memiliki iman yang sejati, iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kami ingin meneladankan iman itu kepada generasi kami Tuhan. Kami mau saksikan kepada banyak orang, agar banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Sehingga hidup kami berguna bagi kerajaan Allah. Dan juga Tuhan, kami mau mengakhiri hidup kami dengan benar, dengan mempertahankan iman sampai garis akhir. Seperti Paulus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu, mengenal firman-Mu. Kami mau terus menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Ajar kami terus setia kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.